Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-muslimina 'Eidul Fitri ba'da siyami Ramadan wa 'Eidul Adha ba'da yaumi Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku al-'alimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba 'alaihi rizqa wa tuhar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat merayakan Idul Adha, hari raya kurban. Hari raya yang menekankan semangat sosial berkurban. Walaupun suasana COVID-19 masih mewabah yang kedua kalinya di negeri kita tercinta, sehingga akibatnya calon jemaah haji Indonesia kedua kalinya kembali tidak diberangkatkan ke tanah suci Mekah. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan penerus risalahnya yang terus berjuang demi tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai ungkapan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung hati yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, Idul Adha merupakan salah satu momentum yang luar biasa dalam sejarah umat manusia. Dalam hari raya Idul Adha terdapat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Drama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini tentu bukan kebetulan semata, melainkan ada nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman agar manusia selamat di dunia hingga di akhirat kelak. Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim yang mendapat titel kehormatan yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Setelah mendapat gelar itu, ternyata malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya." Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriahnya. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Diceritakan dalam kitab Mishkatul Anwar bahwa Nabi Ibrahim saat itu termasuk orang yang kaya raya. Dalam kitab ini disebutkan beliau mempunyai 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Total kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Kemudian pada suatu hari ada seseorang bertanya kepada Nabi Ibrahim, milik siapa ternak sebanyak ini? Nabi Ibrahim menjawab, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bisa Allah mengambilnya bila menghendaki. Maka akan aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih belia, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Peristiwa dramatis itu direkam dalam Al-Quran surat Al-Sofat ayat 102 yang artinya, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Sofat ayat 102. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Singkat cerita, setelah Ismail putra tercinta ditelantarkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih leher Ismail, tetapi tidak mempan, bahkan sedikit pun tidak tergores. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Para malaikat takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Ibrahim kembali berusaha menekan pisau ke leher Ismail, tetapi tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau menjadi terbalik, yang tajam berada di atas. Ibrahim mencoba memotong sebuah batu, dan batu yang keras itu pun terbelah. Ibrahim lantas bertanya, hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher Ismail? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka batu itu menjawab, Anda mengatakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas atau domba dari surga sebagai gantinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru untuk menghentikan Ibrahim. Allah telah meridhai ayah dan anak, memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan mereka dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat As-Sofat ayat 107-110. Wa qaddainahu bidhibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamu ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan sebagai limpah yang dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril pun kagum seraya terlontar darinya ungkapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah wallahu Akbar, yang kemudian disambung lagi oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd.
Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini diantaranya ada 3 hikmah. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditunjukkan oleh Ibrahim dan Ismail sangat jelas bahwa menjalankan perintah Allah adalah yang paling utama bagi manusia. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Ketika hendak menyembelih sang anak, Ibrahim bertanya terlebih dahulu tentang pendapat Ismail. Secara tidak langsung Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada umat manusia agar tidak mengedepankan ego masing-masing, sekalipun anak sendiri. Cara yang benar bukan memaksa tetapi musyawarah untuk menghargai pendapat. Baik dalam keluarga, kelompok, organisasi harus saling menghargai. Segala sesuatu yang dipecahkan dengan jalan musyawarah bukan mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing. Ketiga, saling berbagi. Daging kurban yang sudah disembelih kemudian dibagikan kepada saudara, tetangga kanan kiri, terutama kepada fakir miskin. Kita diajari oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail betapa pentingnya peduli kepada sesama. Tidak hanya berbagi daging hewan kurban saja, melainkan tenaga, pikiran, bahkan uang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini. Spiritual Idul Adha harus kita terapkan sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkorban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peduli kepada sesama. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidinal 'aminin. وَأَدْخَلَنَا وَإِيَّاكُمْ فِي زُمرَةِ الْمُوَحِّدِينَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على إحسانه وشكر لله على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما فيه واعلموا أن الله أمركم بأمر بدائه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين. اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, di pagi hari ini kami hamba berkumpul dan bersimpuh di tempat ini menyebut asma-Mu yang agung.
Seriaya berpikir, bermunajat dengan takbir, tahmid dan tahlil. Bersihkan hati dan jiwa kami dari sifat hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa kami dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan setan menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, ampuni kami atas kekhilafan dan dosa kami kepada anak kami, suami kami, istri kami, karena kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanyalah sementara. Hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur kami menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami. Jadikan kami anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, terimalah solat kami, sujud dan rukuk kami, ibadah puasa kami, pengabdian kami, dan ibadah kurban kami. Ya Allah, sehatkanlah badan jasmani kami, kuatkanlah rohani kami, sembuhkanlah yang sakit di antara kami, jauhkan dari segala bala dan penyakit dari tubuh kami, serta punahkanlah virus corona yang ada di muka bumi ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa rizqika wal musyrikin wansur ibadakat al-muwahhidin wansur man nasruddin wa hdul man khadal muslimin wa damir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna minal bala wal baba wal zalzil wal mihan wa su'il fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa sa'il buldan muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'muru la'allakum tadhakkarun wa qulna yad'u wasraman yad'u wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon.